Malam hari ini kita lanjut bahas mengenai Kejadian 35. Ini sebenarnya seru sekali ya, maka saya pikir sangat rugi kalau yang kelewatan. Oke, mari kita buka pertemuan malam hari ini dengan satu doa, yaitu sebenarnya doa novena ini ya, doa novena kanak-kanak Yesus. Sebenarnya doa novena yang seharusnya didoakan 9 kali gitu ya, secara konsisten 9 kali di waktu tertentu sebenarnya. Nah, tapi kali ini kita doakan sekali saja, itu novena kanak-kanak Yesus ini, dan ini doa yang termasuk salah satu doa yang sangat powerful sebenarnya. Jadi saya akan memperkenalkan mengenai doa ini sedikit. Mari kita buka pertemuan kali ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, engkau bersabda, mintalah maka kamu akan menerimanya. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan perantaraan Bunda Maria, bundamu yang tersuci, aku mengetuk, aku mencari, aku memohon, kabulkanlah doaku. Mari kita sebutkan doa permohonan kita dalam hati. Yesus, engkau bersabda, semua yang kau mohon atas namaku, Bapa akan mengabulkannya. Dengan perantaraan Bunda Maria, Bunda yang tersuci, dengan rendah hati, dengan sangat aku memohon kepada Bapamu, demi namamu, kabulkanlah doaku. Mari kita sebutkan permohonan kita masing-masing. Yesus, engkau bersabda, langit dan bumi akan lenyap, tetapi sabdaku tidak akan lenyap. Dengan perantaraan Bunda Maria, Bundamu yang tersuci, aku yakin bahwa doaku akan dikabulkan. Mari kita sebutkan permohonan kita dalam hati masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sedikit perkenalan. Jadi, di dalam buku doa ini menarik bahwa novena kanak-kanak Yesus ini dituliskan begini. Ini novena penuh kuasa dalam keperluan yang mendesak. Nah, itu harus didoakan selama 9 hari berturut-turut sebenarnya. Jadi harus 9 hari sebenarnya. Tapi malam hari ini hanya sekali. Nah, ini sebagai perkenalan untuk doa ini. Dalam kasus-kasus serius, novena dapat diadakan per jam sebagai ganti novena harian. Doa-doanya kalau itu mungkin diadakan berulang kali pada saat-saat yang sama selama 9 jam berturut-turut. Jadi kalau saat ini kita mungkin ada keperluan yang mendesak, kita punya permohonan yang sangat mendesak, nah mungkin kita bisa berdoa novena kanak-kanak Yesus ini. Apalagi ini masa Advent gitu ya, masih selaras, masih relevan dengan ini. Selamat datang yang baru bergabung. Nah, kita sudah selesai doa dan kita akan bacakan
KGK nomor 44-45. Manusia menurut kodrat dan panggilannya adalah makhluk religius, karena ia datang dari Allah dan berjalan menuju Allah. Maka hanya dalam hubungan sukarela dengan Allah, manusia dapat menghayati kehidupan manusiawi yang utuh. Manusia diciptakan supaya hidup dalam persatuan dengan Allah, di mana ia menemukan kebahagiaannya. Kalau saya akan menggantungkan diri kepadamu dengan seluruh kepribadianku, maka tidak akan ada lagi kesedihan dan kesusahan yang meresahkan aku, dan kehidupanku yang seluruhnya dipenuhi oleh Engkau. Barulah menjadi kehidupan yang sebenarnya. Nah, itu Katekismus Gereja Katolik nomor 44-45 ya. Jadi pada hakikatnya kita dipanggil untuk hidup dalam persatuan dengan Allah. Gitu ya. Orang dunia sekarang banyak sekali mencari kebahagiaan dengan prestasi, dengan harta, dengan mungkin pasangan, bahkan mungkin dengan keluarga. Tapi sebenarnya KGK 45 ini dijelaskan lebih lagi, kebahagiaan baru benar-benar bisa ditemukan hanya dalam persatuan dengan Allah. Jadi sekalipun kita berkeluarga, tapi kita menghadirkan Allah, maka akan ada kebahagiaan di sana. Gitu ya. Itu menarik. Nah, mari kita baca perikop malam hari ini. Saya mungkin bisa minta tolong Amel, apakah mungkin bisa membacakan perikop malam hari ini dari Kejadian 35 ayat 1 sampai 29. Oke. Siap. Mungkin saya minta tolong siapa nih? Minta tolong Mas Kris, bisa mungkin Mas Kris? Bisa membantu saya membacakan. Oke. Ya, bisa. Yakub di Betel untuk kedua kalinya, kelahiran Benyamin, Rahel mati, anak-anak Yakub, Iskak mati. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inam pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lalu firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu,
dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata. Bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin. Berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya ke seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Mas Kris yang sudah membantu membacakan. Selamat datang yang baru bergabung pada kesempatan malam hari ini. Nah, hari ini kita bahas kejadian 35 ya. Banyak sekali kalau kita buka judul perikop itu banyak sekali. Tadi kita sudah lihat ada berapa, ada 4 perikop atau 5 perikop itu. Nah, tadi kita sudah membacakan firman-Nya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau sharing? Atau mungkin mau memberikan kesaksian, atau mungkin mau bertanya. Ya, nah, mungkin ini sebagai panduan, ya, apa yang bisa kita pelajari dari Yakub, apa yang bisa kita pelajari dari Rahel, kita pelajari dari nama Benyamin mungkin, dari Ruben, ya sedikit tadi dikisahkan apa yang dilakukan Ruben, dari Esau mungkin sedikit nama Esau disinggung lagi, dan atau mungkin dari nama-nama tempat yang ada. Nah, monggo, silakan. Monggo Mas Kris, wah, luar biasa Mas Kris nih. Silakan. Ya Mas, saya dari ini ayat 1-2, yaitu ketika Allah beri perintah Yakub untuk pergi ke Betel, respon Yakub itu bagus karena dia mempersiapkan seisi rumahnya untuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi permaknaan yang saya dapat itu gini, untuk mengikuti panggilan Tuhan itu kita itu harus benar-benar mempersiapkan diri gitu sebaik-baiknya agar bisa memenuhi panggilan Tuhan itu. Saya diingatkan kembali ketika waktu saya mau baptis itu saya harus pengakuan dosa kayak gitu. Terus kayak mau pas waktu saya mau nikah sama istri, kan mau sakramen itu malamnya itu ada pengakuan dosa juga gitu. Jadi itu yang saya tangkap ketika kita ingin memenuhi panggilan Tuhan, itu kita itu harus beresin dulu gitu, beresin diri kita dulu itu.
Dan poin kedua yang saya dapat dari kedua ayat ini, yaitu hubungan yang baik antara Yakub sama Tuhan ya. Jadi tanpa Tuhan harus mendetailkan apa yang harus dilakukan, disuruh bersiap, Yakub itu ngerti gitu. Oh, yang dimaksud bersiap tuh ini gitu. Jadi jadi otomatis dari sini kita bisa belajar gitu untuk mengerti apa namanya, mengerti maksudnya Tuhan itu memang harus punya hubungan yang baik ya sama Tuhan. Jadi ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, ketika Tuhan minta sesuatu, kita itu mendapat pengertian yang lebih dari itu gitu. Ya, itu sih yang baru saya dapat di ayat 1 sama 2. Keren sekali Mas Kris, jujur keren sekali. Saya bahkan tidak kurang teliti bahkan ya. Di sini ada kata bersiaplah ya, benar tadi Mas Kris ya. Jadi saya melihatnya bahwa wah di sini Tuhan tidak memerintahkan apa-apa untuk Yakub melakukan ini gitu. Tapi ternyata perintah ini tersirat dalam satu kata yaitu bersiaplah. Nah, ini yang saya miss jujur. Ya, wah Mas Kris nih kelihatan sekali nih ya. Improve-nya luar biasa sekali. Wah, saya suka sekali mendengarkan sharing-nya di Mas Kris malam hari ini. Benar, dan memang ini hubungannya dengan mempersiapkan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, gitu ya. Nanti saat itu juga saya akan membahas ini gitu ya, mengenai bagaimana Yakub ini mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan memang salah satu Santo Cyrilus kalau saya tidak salah mengutip itu mengatakan juga ada hubungannya mengenai pembaptisan. Wah, ini makanya keren sekali. Terima kasih Mas Kris. Mantap, saya sangat suka dengan sharing dari Mas Kris dan sangat meneguhkan sekali gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya suka sekali waktu bagian Mas Kris bilang bahwa ketika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan gitu ya. Satu kata Tuhan cuma bicara bersiaplah. Itu Yakub langsung sudah tahu apa yang dilakukan betulnya seperti apa. Gitu ya. Dan ini hasil relasi Yakub dengan Tuhan. Gitu ya. Dan kalau kita refleksikan pada diri kita sendiri, ya mungkin seringkali kita merasa bahwa kita nggak nangkap apa yang Tuhan mau, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau, kita nggak tahu kita harus kemana gitu ya. Karena kita merasa Tuhan tidak cukup memberikan clue, tidak cukup memberikan tanda untuk kita mau kemana gitu ya. Nah, di samping kita mungkin seringkali menyalahkan Tuhan, kita pernah nggak cross check dalam hati kita apakah kita punya relasi yang baik sama Tuhan atau enggak? Gitu. Karena kalau kita punya relasi yang baik sama Tuhan, Tuhan nggak perlu kasih instruksi detail pun kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang dilakukan Yakub ini tentu di-approve sama Tuhan. Tuhan suka dengan apa yang dilakukan Yakub nih. Buktinya apa? Ayat kelima. Kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota itu sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Nah, ini bukti approve-nya Tuhan, itu persetujuan Tuhan dengan apa yang Yakub lakukan di ayat kedua sampai ayat keempat. Ini, wah luar biasa. Terima kasih Mas Kris, luar biasa, sangat meneguhkan sekali. Terima kasih. Nah, yang lain, monggo silakan. Kira-kira ada yang mau sharing, ada yang mau membagikan kesaksian atau mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Silakan. Ada mungkin Edu atau Jos? Siapa tahu mau sharing sesuatu? Karena malam hari ini sebenarnya banyak sekali ya yang bisa dikupas, sebenarnya sangat banyak sebenarnya. Sangat banyak, dan saya pun pemaparan saya pun tidak mengcover semuanya. Gitu ya.
Ada beberapa poin yang memang tidak saya bahas, sengaja tidak saya bahas. Nah, monggo silakan. Dan tentu ini berhubungan dengan perikop minggu lalu ya, kejadian 34. Bagaimana karena ulah anaknya, gitu ya, karena kelalaian Dina dan amarah dari Simeon dan Lewi, akhirnya ya mereka terpaksa itu. Mereka terpaksa pergi dan akhirnya muncullah perikop kejadian 35 ini. Nah, monggo silakan. Siapa yang mau sharing lagi? Bang Ambo, Pak, silakan. Belum terdengar suara ya, Bang Ambo. Oh ya maaf. Belum. Monggo silakan. Enggak, tadi kan di bacaan tadi ada disebutkan mereka menjauhkan dewa mereka masing-masing gitu. Itu sebetulnya itu penjelasannya seperti apa sih, itu dewa realnya itu ya dewa masing-masing itu apa mereka punya bentuk patung masing-masing atau itu maksudnya seperti apa sih? Nah, itu aja. Apa di keluarga itu punya kepercayaan masing-masing yang punya dewa masing-masing atau apa? Ada penjelasan mengenai itu nggak gitu? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ambo atas pertanyaannya. Ya benar ya, tadi sudah sempat dikatakan sudah sama Bang Ambo bahwa jadi kalau kita melihat kejadian berapa saya lupa ya. Jadi ketika Yakub pergi dari Laban, ya, itu dituliskan bahwa Rahel mencuri terafim ayahnya. Rahel mencuri terafim Laban. Nah, terafim itu waktu itu kita bahas memang konteksnya adalah lebih ke bukti hak waris saat itu ya. Tapi juga terafim itu bentuknya adalah dewa-dewa asing ini, dewa-dewa rumah tangga. Gitu ya. Yang disembah memang bentuknya patung. Seringkali bentuknya patung atau mungkin bentuknya semacam jimat gitu ya, yang disembah oleh orang-orang ini. Dan ketika Yakub bilang kepada seisi rumahnya, ini bukan hanya kepada istri dan anak-anaknya, tapi kepada para budak-budaknya perempuan, budak-budaknya laki-laki gitu yang notabene orang asing. Gitu kan, yang notabene bukan dari keluarga Yakub dan bisa jadi dan kemungkinan besar mereka menyimpan itu. Gitu. Ya, makanya di sini dituliskan bahwa ayat keempat itu semakin lebih jelas lagi. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Karena anting-anting di sini bentuknya itu pertama anting-anting itu seringkali berbentuk gambar-gambar dewa. Di zaman itu entah dewa Baal mungkin atau dewa Asyir atau dewa apapun gitu ya. Jadi anting-anting bentuknya gambar-gambar dewa. Dan biasanya anting-anting ini mereka percayai sebagai jimat. Gitu. Jadi mereka percaya juga sebagai jimat. Itu supaya memberikan mereka keberuntungan, memberikan mereka kemakmuran. Nah, seperti itu. Itu konteksnya itu. Jadi memang dewa-dewa sini itu lebih kepada berhala. Entah itu bentuknya patung atau bentuknya jimat. Nah, semacam itu. Begitu Bang Ambo. Semoga menjawab. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Boleh, monggo silakan. Yang mau saya. Oh ya, silakan Edu. Terima kasih sebelumnya. Saya sekali dengan ini. Terlebih-lebih waktu Tuhan memberkati Yakub menjadi Israel. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya waktu Yakub bergulat dengan Allah katanya. Jadi sebenarnya kenapa Allah itu dua kali? Saya mau bertanya sama orang ini, kenapa Allah dua kali berkati Yakub ini? Bukankah sebelumnya sudah waktu bergulat? Kenapa sekali lagi dia katakan bahwa kamu sekarang sanggup Israel?
Jadi itu jadi pertanyaan saya berikutnya, kenapa ya gitu ya? Sampai dua kali. Terima kasih Pak. Oh, maaf Edu, mungkin pertanyaannya bisa diulang. Tadi saya agak agak ini suaranya agak apa? Agak kecil tadi dan agak agak kresek-kresek gitu. Boleh diulang lagi Edu, maaf ya. Soalnya pertanyaannya. Halo, bisa dengar saya? Oke. Ya, coba. Diulang lagi boleh ya. Saya kurang tahu kalau ini pernah didiskusikan sebelumnya, tapi saya juga mau tahu begitu karena di sini Allah seperti memberkati Yakub ini 2 kali. Bukankah sebelumnya waktu Yakub bergulat dengan Allah gitu ya, kita diskusi kemarin itu sudah diberkati waktu itu dan diganti namanya menjadi Israel. Tapi kenapa sekarang lagi gitu? Apakah yang sebelumnya itu kurang kukuh gitu sehingga harus 2 kali? Itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oh, siap. Nah, kalau kita baca yang sebelumnya, saya kalau tidak salah Kejadian 30 deh ya. Sebentar. Nggak salah Kejadian 30. Oh, bukan. Oh, Kejadian 32. Ya. Ayat 28. Nah, coba kita ini ya. Pelan-pelan kita baca ya. Saya akan bacakan Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu. Nah, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi yang di sini memberkati adalah orang itu. Bahasa Ibrani is ini, orang, maksudnya manusia, orang itu. Karena di ayat ke 24 gitu ya, ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi yang bergulat dengan Yakub adalah seorang laki-laki. Gitu ya. Dan yang akhirnya yang merubah nama Yakub saat itu adalah seorang laki-laki. Nah, kita waktu Kejadian 32 itu sudah sempat bahas tafsiran yang paling populer mengenai seorang laki-laki ini itu adalah malaikat Tuhan. Jadi mulai dari tafsiran Yahudi, lalu tafsiran lalu nanti kitab Hosea, lalu juga tafsiran bapak-bapak gereja Kristen gitu ya. Itu menafsirkan yang paling banyak, paling populer adalah ditafsirkan sebagai malaikat Allah. Jadi yang saat di Kejadian 32 itu yang bergulat dengan Yakub adalah malaikat Allah dan yang merubah nama Yakub adalah malaikat Allah. Nah, itu kita simpan dulu ya bahwa oke yang merubah nama Yakub adalah malaikat Allah. Tapi kalau kita baca di Kejadian Kejadian 17 ayat ke-5. Ya, Kejadian 17 ayat ke-5. Saya bacakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, kalau kita lihat Kejadian 17 ayat 1, ya, ketika Abram berumur 90 tahun, 99 tahun, maka Tuhan Adonai YHWH menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Jadi Kejadian 17 itu yang merubah nama Abraham itu adalah Adonai, adalah Tuhan, adalah Allah yang merubah nama Abram menjadi Abraham.
Dan selanjutnya merubah nama Sarai menjadi Sarah. Mana tuh yang Sarai itu ya? Ayat berapa tuh? Kejadian 17 ayat berapa nih? Kejadian 17. Nah, ayat 15. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah ya, Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Nah, jadi ini dua tokoh di awal yang dirubah namanya oleh Tuhan, itu Allah sendiri yang merubah. Itu Allah sendiri yang merubah. Lalu pada Kejadian 32, seorang malaikat Allah yang merepresentasikan Allah itu merubah nama Yakub. Nah, maka di Kejadian 35 ini kenapa kok nampaknya Allah merubah nama Yakub 2 kali? Gitu ya. Namamu Yakub dari sekarang, namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Ini sebagai bentuk peneguhan Allah bahwa apa yang dikatakan oleh malaikatnya dalam Kejadian 32 itu adalah sungguh dari Dia. Kenapa kok butuh peneguhan ini? Karena seperti Abram yang menjadi Abraham dan Sarai yang menjadi Sarah dirubah langsung oleh Allah, demikian juga Yakub. Namanya dirubah langsung oleh Allah. Nah, begitu. Jadi kenapa 2 kali? Karena itu bentuk peneguhan. Bentuk peneguhan apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan dulu di Kejadian 32, dan ini mengulangi apa yang Allah lakukan kepada Abraham dan kepada Sarah, yaitu Allah sendiri merubah nama mereka. Demikian juga di sini Allah sendiri merubah nama Yakub. Nah, begitu. Begitu, Edu. Jadi ini bentuk peneguhan. Semoga menjawab ya. Baik Pak, terima kasih. Belajar juga bahwa sebenarnya kalau Tuhan itu tidak pernah membuat malu umatnya gitu, apalagi hambanya yang sangat dekat dengan Dia. Saya jadi belajar hal itu. Jadi ketika hamba Tuhan telah mengatakan sesuatu, maka Tuhan akan membuat hambanya itu tidak malu, sehingga langsung turun tangan gitu ya. Pada akhirnya ini Tuhan langsung mengganti nama, mengukuhkan kembali. Artinya ini benar-benar Tuhan itu nggak main-main gitu. Terima kasih Pak. Luar biasa. Terima kasih Edu. Oke, tadi Mas Kris mau sharing, monggo Mas Kris. Oh iya, cuma ingin menambahkan aja di yang perubahan nama itu juga istilahnya kebawa sama Yakub sendiri ya. Ketika dia anaknya itu yang terakhir dilahirkan sama Rahel, dikasih nama Ben-Oni yang kalau pas waktu saya cari itu artinya anak dari kesukaranku, kalau nggak salah ya, tolong koreksi. Nah itu Yakub ikut merubahnya menjadi Benyamin yang artinya anak tangan kanan, anak kesayangan dan anak tangan kanan. Gitu. Jadi Yakub ini mengerti pentingnya pentingnya merubah nama gitu. Jadi dia mungkin terbawa sifatnya dari sifat Allah ya, yang merubah nama itu. Kan nama kan sesuatu yang menempel sampai kita mati kan, gitu. Jadi ya mungkin itu maksudnya Tuhan kali ya. Maksudnya penting melekatkan ke kita sesuatu yang penting yang kita terus bawa gitu untuk seterusnya. Mungkin itu ya, tolong koreksi. Mantap. Bang Ambu, silakan mau sharing. Monggo. Enggak, ini apa? Tadi pas Bang Albert ini ngasih tahu itu ada perubahan-perubahan nama itu, ya nggak tahu lah itu maksud Allah apa, tapi di orang Batak sendiri itu sering dilakukan gitu. Maksudnya, tapi ada alasannya gitu. Misalnya kalau anak kecil atau mungkin bahkan orang dewasa juga kalau sakit-sakitan itu namanya diganti gitu. Tapi setelah diganti itu ya nggak tahu, ya digantikan ya tentu pas penggantian itu ada cara motong babi atau apa, dan ya jelas itu
di acaranya itu jelas minta berkat Tuhan lah, intinya itu kan, biar nggak sakit-sakitan lagi, minta doa sekalian ganti namanya. Tapi ya yang saya tahu ganti nama itu ya setelah diganti nama rata-rata jadi sehat, sejahtera, dan semakin baik gitu. Ya bukan, menurut saya itu bukan karena ganti namanya ya, tapi ya berkat apa, doa keluarga pas ganti nama itu tentu ada inilah doa kepada Tuhan supaya anak ini ke depan soal sehat, penuh dengan sukacita kayak gitu. Tapi itu ada di orang Batak gitu, mengganti nama. Ya itu aja sih. Wah, luar biasa, Bang Ambu. Nah, tadi yang Mas Kris dulu ya. Nah, benar. Ben Oni itu anak kesukaranku. Gitu ya, atau anak kesusahanku, anak kesengsaraanku. Ben Yamin itu anak tangan kanan. Yamin itu artinya tangan kanan. Ya, nah, memang benar. Jadi memang di sini nama tuh penting, gitu ya. Waktu itu juga komputer juga pernah men-sharing kan bahwa dalam Alkitab itu nama itu penting. Saya ingin komputer kayak belum masuk nih ya. Saya mungkin bisa dipanggil nih. Nah, jadi nama itu memang penting. Bahkan bukan cuma ada Alkitab ya. Tadi juga Bang Ambo juga sudah jelaskan bahwa di konteks zaman sekarang pun juga nama itu penting ternyata. Dan saya pikir hampir semua kebudayaan itu mempunyai praktik untuk melakukan penggantian nama. Gitu ya. Seperti kalau orang Jawa juga kalau mau ganti nama juga tumpengan dulu gitu kira-kira. Dan memang mungkin ini ada pengaruh psikologisnya gitu ya. Dulu itu ada orang namanya itu Ribut namanya. Memang dikasih sama orang tua namanya itu Ribut. Kurang tahu kenapa asal-usul dikasih nama Ribut gitu ya. Dan memang alhasil ya anak ini tumbuh besar menjadi seseorang yang bikin keributan. Karena yang masuk terus dalam pikirannya dia ketika dia dipanggil kan ribut gitu ya. Apalagi cuma dipanggil belakangnya kan agak kurang enak gitu kira-kira. Ribut setiap kali manggil dia kan ribut kan begitu. Jadi kata itu yang paling melekat dalam pikirannya dia dan itu membentuk karakternya dia. Gitu. Ada juga orang kesaksian begini. Orang tuh punya nama apa gitu saya lupa. Terus ya dia sharing gitu bahwa hidupnya tuh kurang apa ya, tidak ya kurang berkat sebagai macamnya gitu kan, merasa lesu, merasa nggak ada gairah hidup gitu ya. Akhirnya teman dekatnya itu sengaja ngubah nama temennya ini, dipanggil nama lain yang lebih positif gitu ya. Dan dia bilang, lo ngapain kamu manggil aku nama itu, kan itu bukan namaku. Wah, terserah kamu, pokoknya mulai dari sekarang aku pengen manggil kamu tuh namanya ini gitu. Saya agak lupa dikasih nama apa gitu ya, tapi itu akhirnya nama yang positif gitu ya. Dan alhasil semenjak itu perubahan sedikit demi sedikit terjadi, benar dengan apa yang dikatakan sama Bang Ambu. Satu sisi memang itu bentuk doa. Kalau kita orang Indonesia kan sangat kenal dengan istilah nama adalah doa begitu ya. Tapi satu sisi itu akan membentuk karakter kita karena itu yang kita dengar terus ketika orang manggil kita. Gitu. Ribut ya, jadi ribut jadi orang pembawa keributan begitu. Ya kan? Seperti di sini ya kan ada ponakan saya Santa gitu ya. Ya kita berarti kan dengan harapan bahwa anak ini akan menjadi Santa suatu saat gitu ya kan. Entah bagaimanapun caranya gitu. Entah bagaimanapun kehidupannya sekarang gitu ya, kita berharap ketika dia mengakhiri hidupnya, dia akan mengakhirinya selayaknya seorang Santa. Gitu. Ini ada sini Santa ya, misal begitu. Nah, lalu juga ini sedikit ya, ini sedikit tambahan. Ada sedikit perbedaan antara Allah merubah nama Abram, merubah nama Sarah, dan merubah nama Yakub dengan Yakub merubah nama Benyamin. Perubahannya apa? Yakub merubah nama Benyamin itu seketika. Itu. Jadi ketika Benyamin lahir, Rahel bilang namanya Ben-Oni. Seketika itu juga Yakub langsung rubah enggak Benyamin namanya. Seketika. Nah, Abram menjadi Abraham, Sarai menjadi Sarah,
dan Yakub menjadi Israel itu di masa tua, sudah dewasa. Dan Allah merubah nama mereka. Jadi ada sedikit perbedaan. Dan nanti memang saya akan bahas ini. Mengenai perubahan nama ini saya akan bahas. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Karena yang Yakub lakukan adalah seketika itu juga. Ketika Benyamin lahir, Rahel dalam sakratul maut dia bilang namanya Ben-Oni. Langsung seketika itu juga Yakub ganti Benyamin. Nah, itu. Nanti saya akan juga bahas kenapa kok. Bahkan menurut saya ya, ini luar biasa Yakub bisa merubah nama Ben-Oni jadi Benyamin, itu luar biasa. Ini luar biasa. Secara psikologis ini luar biasa sekali menurut saya. Nanti akan saya bahas. Ya, 10 menit lagi. Terima kasih Adi, Mas Kris dan Bang Ambo. Wah, luar biasa ya. Mantap memang ya. Ini masalah nama-nama ini memang luar biasa. Terima kasih. Monggo silakan. Kira-kira ada yang mau sharing lagi? Atau ada yang Mas, ada titipan pertanyaan dari istri. Jadi yang ayat 7 boleh ditampilin yang ayat 7. Jadi kan ini di sini ya Yakub mendirikan mezbah kan. Terus dikasih nama tempat itu tuh El Betel. Nah, yang jadi pertanyaannya apakah masih ada bukti sejarah mezbah itu masih ada nggak gitu dengan El Betel. Terus dari sisi lain pemaknaan yang saya dapat dari ayat 7 ini adalah proses rekonsiliasi ya setelah melewati krisis yang di bab sebelumnya kan cara Yakub untuk rekonsiliasi ke Tuhan itu ya dia mendirikan mezbah ya. Jadi saya nangkepnya kalau kita itu harus senantiasa membangun kembali hubungan kita yang mungkin sudah rusak atau sudah renggang atau gitu dengan Tuhan. Dan hasilnya itu kan kita bisa lihat di ayat 11 juga ketika Allah memperbaharui janjinya kan. Janjinya Allah ke Abraham diperbaharui ke Yakub gitu loh. Jadi itu hasil dari rekonsiliasi itu kan jadi ada kayak saling membangun hubungan kembali gitu yang rusak. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Kris. Wah, karena saya ini ya sering menunjukkan bukti arkeologis ya. Jadi kota Betel ini ada. Sampai sekarang itu ada, tapi mezbahnya itu di mana itu memang tidak tahu gitu ya, maksudnya tidak bisa tahu secara jelas di manakah mezbah yang dibangun oleh Yakub ini. Nah, Betel itu sekarang di mana? Ya, sebentar, saya coba buka catatan saya lagi. Waktu itu kita pernah bahas ini. Lokasi Betel itu ada di mana? Gitu ya. Sebentar, saya buka catatan lagi. Jadi ini, kita membacanya satu rangkaian, 6 sama 7 satu rangkaian. 6 dikatakan, lalu Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamanya tempat itu El Betel. El Betel itu apa? Artinya Allah Betel. Allah di Betel. Gitu. Jadi kota ini kota Betel. Gitu ya. Kota ini kota Betel. Dan saya kalau tidak salah, kota Betel kuno yang dimaksud oleh Yakub, di mana Yakub datang itu adalah Betuin kalau saya tidak salah. Ya, Betuin saya kalau tidak salah. Bentar. Itu saya pernah bahas itu ya. Itu saya pernah bahas. Betel itu jadi tempatnya sekarang itu ada di Beitin, maaf, Beitin. Nah, nanti coba dicari. Itu di padang gurun itu. Tapi itu sisa-sisa kotanya masih ada.
Jadi sisa-sisa kotanya masih ada. Beitin namanya. Itu memang tempat sudah tidak aktif sekarang. Sudah tidak aktif, tapi sisa-sisa peradaban, sisa-sisa kota di sana masih ada. Nah, sekarang namanya kotanya Beitin. Itu adalah Betel kuno ini. Nah, ini pernah saya bahas ini waktu, kalau tidak saya membahas tentang Abraham. Abraham yang mendirikan kotanya di antara Ai dan Betel. Bahkan kota Ai pun masih ada. Cuman nama sekarang bukan Ai. Saya lupa namanya dalam bahasa Arab. Saya agak lupa namanya. Nah, tapi Betel ini adalah Beitin. Itu ya, nanti coba dicari. Itu di padang gurun dan itu sudah tidak aktif, tapi sisa-sisa bangunannya masih ada. Beitin ini. Nah, di sana. Dan ini memang ya di ayat 11 ini Tuhan meneguhkan lagi janjinya. Dan yang paling menarik tuh ini. Paling menarik adalah Tuhan bilang begini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Padahal sini Yakub sudah punya 11 anak laki-laki. Tapi Tuhan masih bilang beranak cuculah. Artinya apa? Visi Tuhan itu banyak. Visi Tuhan itu satu bangsa. Makanya dikatakan gini, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa akan terjadi daripada raja-raja akan berasal daripada itu. Jadi kalau kita melihat konteksnya, loh kok Tuhan kok bilang beranak cuculah, padahal Yakub sudah punya 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kenapa Tuhan bilang lagi beranak cuculah? Karena visi Tuhan itu beyond, di atas, mengatasi pikiran kita. Itu yang dimaksud Tuhan bukan cuma Yakub punya anak 10, bahkan mungkin punya anak 100 pun Tuhan tetap masih bilang beranak cuculah. Karena Tuhan mau itu satu bangsa terjadi atas Yakub. Satu bangsa itu lahir dari Yakub, yaitu Israel. Begitu. Itu Mas ya? Atau ada pertanyaan yang belum saya jawab tadi? Oh enggak, udah kok. Terima kasih Mas. Siap. Terima kasih Mas Kir, wah mantap ya. Istrinya kritis juga. Itu menarik tuh memang menemukan bukti arkeologi yang bisa disandingkan dengan Alkitab. Oke. Ada lagi mungkin 1 orang yang mau sharing, mau kesaksian atau mungkin mau bertanya, boleh? Sebelum saya memberikan paparan. Leo ya, belum kayaknya ya. Leo ini selalu dinanti-nanti emang suaranya ya. Komentator soalnya nggak ada. Iya nih, komputer kemana nih ya? Tumben-tumben nggak ada nih. Dan lagi mungkin sudah cukup? Tidak ada? Oke. Kita akan lanjut ke pemaparan ya. Nah, pemaparan saya di sini agak sedikit dalam. Ya. Karena sesuai dengan caption yang saya tulis saat saya share, bahwa hal yang akan ada 4 poin. 2 poin pertama sesuatu yang memang jarang dibahas. 2 poin pertama sesuatu yang jarang dibahas dan akan saya bahas di sini. Gitu ya.